Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daflan Ifrofam Barada dari jurusan Teknik Industri kelas A dengan NIM 3333210093 dengan dosen pengampu itu Bapak Fajri Iksan, S. Sarjana SI dan MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia part 1. Sebelum kita masuk materinya, saya ingin mengasih tahukan bahwa elektrokimia itu berkaitan erat dengan namanya reaksi redox. Jadi bagi Anda yang belum nonton video tentang reaksi redox, silakan ditonton dulu video dari teman saya itu namanya Ahmad Moka. Nah, elektrokimia, apa sih elektrokimia? Elektrokimia itu adalah sebuah cabang ilmu kimia fisika yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakteristikkan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Secara umum, elektrokimia itu dibagi dua kelompok, yaitu ada sel galvani atau sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, reaksi elektrokimia itu dapat berlangsung secara spontan, yaitu ketika dua elektroda yang direndam di dalam cairan elektrolit dihubungkan dengan untaian listrik. Nah, pemanfaatan elektrokimia itu di dunia itu banyak sekali. Contohnya adalah pemurnian logam, pelapisan logam, centangan digital, starter otomatis, kalkulator, alat jantung, dan juga korosi logam. Nah, korosi logam itu sebenarnya adalah reaksi elektrokimia itu terjadi perpindahan elektron. Nah, terus ada sel elektrokimia. Apa sih sel elektrokimia? Nah, sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Nah, sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik itu disebut sel volta atau sel galvani. Sedangkan sel yang menghasilkan reaksi kimia itu adalah sel elektrolisis. Ada juga komponen-komponen dari sel elektrokimia itu ada satu jembatan garam yang ini cuma ada di sel volta. Jembatan garam itu adalah jembatan yang terbuat dari garam yang dicampurkan dengan gluten yang digunakan untuk menyalurkan elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Yang kedua itu ada sumber listrik keluar. Nah, sumber listrik ini cuma ada di sel elektrolisis. Nah, sumber listrik keluar itu adalah benda yang menghasilkan listrik seperti baterai atau aki yang digunakan untuk mengaliri listrik di sel elektrolisis. Yang ketiga itu adalah elektroda. Nah, elektroda itu adalah sebuah buah batang yang dicelupkan ke dalam elektrolit yang terlibat dalam reaksi atau mengembang muatan listrik. Nah, elektroda itu dibagi dua, yaitu ada katoda dan juga anoda. Anoda itu adalah elektroda yang tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda itu adalah tempat terjadinya reduksi. Terus ada voltmeter. Voltmeter itu untuk mengukur besar potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta. Yang terakhir atau yang kelima itu adalah elektrolit. Nah, elektrolit itu sebuah larutan yang akan dialiri listrik atau menghasilkan listrik. Seperti tadi dijelaskan, sel elektrokimia itu dibagi dua, elektrolisis dan juga volta. Nah, sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang dimana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron yang mengalir dari katoda ke anoda, ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan terjadi reduksi, sedangkan ion yang negatif akan tertarik ke anoda dan akan terjadi oksidasi. Nah, reaksi elektrolisis itu secara umumnya terjadi pada lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan karena tanpa adanya air. Sebaliknya jika di lautan itu akan terjadi bakal berebutan dengan air. Karena lelehan ini cuma tidak ada campur tangan air, jadi ini jadi lebih sederhana atau lebih leluasa zat itu untuk terjadi reaksi elektrolisis. Nah, terus dari reaksi itu akan terbentuk kation dan anion. Kation itu akan direduksi di katoda, sedangkan anion akan dioksidasi di anoda. Contohnya itu ada elektrolisis lelehan MgBr2.
Ion-ion Mg2+ akan tereduksi di katoda membentuk logam Mg, dan ion Br- akan teroksidasi di anoda membentuk gas Br2. Namun jika reaksi berlangsung pada sistem larutan, maka akan terjadi redoks yang bersarang sehingga reaksi cenderung agak kompleks seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini ada persyaratan faktor-faktor yang mengaruhi redoks itu ada di kation dan anion. Nah, kation itu bisa dilihat apakah yang direduksi itu logam aktif atau tidak. Maka jika logam aktif, maka yang tereduksi adalah air. Sedangkan kation lainnya bukan logam aktif, itu akan terjadi reduksi hidrogen atau reduksi logamnya itu sendiri. Sedangkan anoda itu bergantung pada anion dan anodanya itu sendiri. Jika anodanya inert atau platinum, emas dan karbon, maka jika asam yang dioksidasi, yang teroksidasi adalah air. Jika anion yang lainnya seperti Cl-, Br-, iodin, dan juga OH- akan teroksidasi sendiri. Jika tak inert, maka anodanya itu sendiri yang akan teroksidasi. Nah, aplikasinya itu digunakan untuk menghasilkan gas oksigen, hidrogen, dan klorin di laboratorium. Digunakan proses penyembuhan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Dimanfaatkan untuk permunian logam kotor yang diletakkan di anoda, sedangkan logam murid ditempatkan di katoda. Nah, berikutnya itu ada hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua. Hukum Faraday satu yang berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Yaitu bisa dilihat adalah W sama dengan Q. Nah, Q itu adalah I kali T. Maka bisa disimpulkan bahwa W sama dengan I kali T. Sedangkan hukum Faraday 2 itu berbunyi massa zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan massa ekuivalen zatnya itu sendiri. Maka bisa dibilang W itu sama dengan ME atau massa ekuivalen. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan apa sel galvani atau sel volta. Sel volta atau sel galvani itu merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Nah, reaksi redoks spontan ini dapat diubah menggunakan sebagai sumber listrik. Penamaannya sel volta atau sel galvani itu berasal dari penemunya itu sendiri, yaitu Alessandro Volta dan Luigini Galvani. Rangkaian sel volta itu terdiri atas dua elektroda logam di anoda dan katoda dicelupkan ke dalam larutan serta elektrolit yang masing-masing mengandung logam elektroda tersebut. Kemudian kedua larutan itu dihubungkan dengan jembatan garam, yaitu jembatan garam yang berisi garam dan gelatin yang berfungsi sebagai kenetral listrik dari kedua larutan tersebut. Sementara itu kedua elektroda dihubungkan dengan voltmeter menggunakan kawat. Elektron yang dihasilkan di anoda akibat reaksi oksidasi mengalir melalui kawat menuju larutan katoda. Elektron tersebut akan digunakan untuk menghasilkan logam pada proses reduksi. Elektron melalui kawat inilah yang menghasilkan sumber listrik. Nah, di sini ada penulisan notasi sel seperti saya lihat. Itu ada anoda, strip 1, anion, strip 2, kation, katoda. Nah, strip 2 itu adalah jembatan garam, sedangkan strip 1 itu batas fase yang memisahkan fase anoda dan katoda. Dan juga ada tanda koma yang digunakan untuk memisahkan spesies-spesies dalam fase yang sama. Elektroda anoda terletak paling kiri, sedangkan katoda itu di paling kanan. Kalau misalkan elektroda itu inert, tidak ditulis. Contoh seperti ini, ada Zn jadi Zn2+ dan Cu2+ menjadi Cu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memperhatikan.